Nah, sempurna bagaimana sih? Sempurna itu adalah di samping rukun itu juga sunnah-sunnah dilakukan. Sebelum wudhu baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, sambil apa? Nyuci tangan itu ya, Bismillahirrahmanirrahim, nyuci tangan di apa? Di sela-sela begini. Lalu sunnah lagi berkumur-kumur ya. Jadi memasukkan air ke mulut berkumur-kumur ini sunnah. Lalu memasukkan air ke hidung, ya, sedot terus dikeluarkan ya. Lalu termasuk ngapunten ya, ini telinga ini juga sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Nur Fadilah rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin, masih melanjutkan babu fit taqwa, bab yang menjelaskan tentang takwa. Sebelumnya nanti saya minta maaf untuk sholat isya, mungkin abajis atau yang lain bisa ngimami nanti karena ada acara. Jadi langsung setelah salam nanti wiridanya nggak panjang, saya langsung pulang. Yang kedua, ini badannya rada ngeges, tandes, ya, manukan kulon barang ini, ya. Jadi ngapunten bae konsentrasine kurang, ya. Ini tadi sebelum adzan Pak Jarwo ini tanya, saya sing tanya si kene, kono durung tanya kene, tanya dhisik. Ya pintar gitu berarti, ya. Jadi mohon dijelaskan, yaitu menyempurnakan wudhu. Apa yang dimaksud menyempurnakan wudhu? Ngapunten, sering saya sampaikan, wudhu menurut madhab Syafi'i itu cukup 6 rukunnya. Pertama niat, ya. Nah, niat, terus kedua membasuh muka. Jadi membasuh muka ini disertai niat. Jadi jangan niat dulu terus basuh muka, atau basuh muka setelah itu basuh apa? Kedua tangan lalu niat, bukan. Jadi niat itu berbarengan dengan awal ibadah. Kalau kita sholat takbiratul ihram itu waktu niatnya, ya. Usolli itu sunnah, nah niatnya di hati. Usolli fardhul maghribi gitu aja cukup. Jadi yang disengaja itu sholat maghribnya, usolli fardhul maghribi, tapi di hati. Pas Allah itu usolli fardhul maghribi. Kalau bisa usolli fardhul maghribi salat rakaatin komplit, bagus, ya. Jadi itu niat. Jadi niat, lalu membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, lalu mengusap kaki, berarti sudah 5 tertib. Jadi urutan itu sudah sah apa wudhunya. Nah, sempurna itu begini, wudhu itu sah, ngapunten, terima kasih, bila anggota wudhu itu terkena air semuanya. Contoh, ya, wajah. Nah, wajah itu mulai telinga sini sampai telinga sini, ini wajah. Janggut sampai tumbuhnya rambut. Nih budak Ustaz sampai sini, ya ndak. Umumnya di mana? Kayak Pak Budi, budak enggak Pak Budi gitu. Ya. Posoku sing Jawa Tengah sing budak iki, ya. Nah, itu harus kena air semuanya.
Kalau nggak kena nggak sah. Lalu kedua tangan itu harus kena air semuanya sampai kapan? Siku-siku. Ya. Nah, rambut hanya 3 helai aja cukup. Ya. Kaki sampai mata kaki. Sudah, itu sah. Nah, sempurna bagaimana sih? Sempurna itu adalah di samping rukun itu juga sunnah-sunnah dilakukan. Sebelum wudhu baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, sambil apa, nyuci tangan itu ya, Bismillahirrahmanirrahim, nyuci tangan di apa, di sela-sela begini. Lalu sunnah lagi berkumur-kumur, ya, jadi memasukkan air ke mulut berkumur-kumur ini sunnah. Lalu memasukkan air ke hidung, ya, sedot terus dikeluarkan, ya. Lalu termasuk ngapunten, ya, ini telinga ini juga sunnah. Nah, lebih sempurna lagi kalau diulangi 3 kali. Kenapa kok pakai 3 kali? Untuk menyempurnakan. Seandainya tadi yang pertama masih ono sing bolong, Mbak. Ya, wudhu itu kan kadang-kadang cepet-cepet kan wis komat wudhu itu sak gampangnya. Kalau di desa dulu ndak, pakai kolam dimasukno pelus sampai sini udah kena semuanya. Apa maneh ngapunten, ya, ono iwake ngono ku, Pak. Mari malam Jumat mangan apa? Bekat, ya. Mangan ambeng. Wah, iwake rebutan iku wis. Ya apa maneh nggone masjid Kanjeng Sepuh kono. Iku sing pengalaman do Kanjeng Sepuh iku. Ya kewake nanti. Jadi itu menyempurnakan wudhu itu gitu. Sunnah-sunnah dilakukan kalau bisa 3 kali. Kalau 4 kali malah nggak sempurna. Wudhu sampai 4 kali itu makruh. Karena apa? Was-was itu dibisi setan. Durung sempurna awakmu, durung sempurna, tambah lagi. Makanya contoh ngapunten ya. Kalau ada orang usolli ping 15 usolli. Ya, nah ping 15 umpamanya itu kalau bisa sebelum imam kita sudah berdiri baca qul a'udzu birabbin nas, ya, supaya gak ada was-was, ya. Sholli fardhul maghribi salatah dan seterusnya sekali sudah cukup. Nggak usah ada diputar-putar gini. Allahu Akbar diputar-putar gini. Ya, gak usah ada diputar-putar gitu. Ya. Jadi wudhu ini sempurna semacam itu, ya. Jadi 3 kali disiram. Nah, ini umpamanya ngapunten, ya. Kalau kita itu telinga itu berupaya nggak usah gantian, langsung bersamaan. Nah, telinga begini, Pak. Nah, ini. Nah, ini. Jadi yang untuk ini, ya. Nah, kalau kepala ini ya, makanya ya. Nah, baru saya bawa. Nah, itu namanya sempurna, ya. Jadi menyempurnakan itu semuanya. Itu sunnah menurut Imam Syafi'i. Celit begitu aja cukup. Tapi kalau bisa semuanya begini. Kenapa? Nanti kalau kita pindah mazhab, ya, mazhab Hanafi itu segini, ya, mazhab Maliki semuanya. Mazhab Maliki. Contoh umpamanya. Sholat kita sering saya sampaikan, baju kita kena darah. Menurut Imam Syafi'i nggak sah, tapi menurut Imam Malik sah. Jadi kena darah semuanya ini, gak ada salinnya, sholat sah menurut Imam Malik. Cuma sholatnya menurut Imam Malik, wudhunya harus ikut Imam Malik. Nah, sahnya Imam Malik itu semuanya ini, itu baru sah, ya. Jadi kalau bisa wudhu semuanya, Pak, ya. Dibiasakan begitu, meskipun celit ada cukup, ya. Tidak pakai telinga tidak apa-apa, wong itu sunnah, ya. Tapi pakai telinga itu jauh lebih bagus. Nah, pas
basuh kaki itu di sela-sela Pak ya. Ya, contoh ini kaki. Nah, dicontoh kaki dewi itu juga ini kan nggak pantas Pak ya. Kaki saya naikkan kan Pak. Contoh kaki di sela ini. Ya. Nah, untuk menyela-nyela itu tangan kiri. Ya, tangan kiri bukan tangan kanan. Jadi kaki kanan ini di kaki pakai tangan kiri, kaki kiri juga pakai kaki kiri, tangan kiri. Di sela-sela begini. Ya. Soalnya kadang-kadang ono sing jeji itu mepet, gak kena air. Ngapunten, jeji saya itu mepet Pak, apa? Yang jentikan ini, untuk mepet gitu. Ini gak salah. Sing duwe ake, nah ini ya, itu diputer. Baik ini pas umpamanya iki apa ku kaku, ndak kena air nanti. Ya, nanti situ kan puter situ Pak. Nanti kayak kabel ngono ya. Tahu kabel ya, tesi gitu ya, limo diputer kabel gini ya, sakmene kabel gitu, ya. Jadi diputer supaya kena air, ya itu jadi sempurna, ya. Jadi berupaya. Nah tapi ibu-ibu umpamanya rambutnya panjang masa semuanya lah, kan gitu Bu ya. Nah umpamanya digelung pun boleh, ya. Jadi dipaskan begitu, ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Iya. Kalau yang basuh rambut itu sekaligus basuh telinga, itu mandatnya siapa? Loh, kalau telinga itu rata-rata sunnah semuanya. Ya, jadi sunnah. Tidak dipakai telinga tidak apa-apa. Tidak pakai berkumur-kumur tidak apa-apa. Ya, umpamanya ngapunten. Kok wis komat, wis kate komat ya, wis gak ada kumur-kumur, gak ada ayo dihitung, gak ada telinga, enggak apa-apa. Yang penting 4 tadi, ya 5 dengan niat. Ya itu cukup sudah. Tapi harus kena semuanya. Ini sikuti gak kena, ya gak ngapunten. Kadang-kadang ibu-ibu nek wudu, itu kan pas pakai pakaian, itu kan hanya segini kadang-kadang itu. Ya, nggak sampai siku-siku, nggak sah. Ya. Makanya saya dulu pernah beli kaos Pak, termasuk baju. Baju besar, tapi pas saya wengkes tidak bisa sampai sini. Ya, jadi ini wudu, ya tak buka kelambi ini, ya nek pakai kaos, nek gak ada kaos lah, inilah nanti ya. Ya, jadi upayakan kalau pakai baju itu bisa diangkat sampai segini anunya. Ya, wudunya enak nanti. Ya, kalau nggak bisa itu nanti dibuka. Kalau nggak dibuka ya harus dibasahi semuanya. Jadi supaya kena semuanya. Ya, itu ada lagi mungkin. Jadi itu semua madzhab gitu. Kalau katakan dia sampai siwak itu sebelum berumur atau sesudah berumur? Apanya? Siwak akan wudu. Nah, siwak belum. Bismillah. Ya, tangan dulu. Ya, baru siwak. ya. Jadi atau siwak dicampur berkumur juga tidak mengapa. Siwak itu fungsinya untuk membersihkan gigi. Berkumur-kumur juga membersihkan gigi. Ya. Jadi sebelum berkumur-kumur atau pas berkumur-kumur tidak apa-apa, sekalian siwaknya dicuci. Siwak itu kalau bisa dicuci lah, paling enggak ya 3 hari, paling lama ya 5 hari. Ya, jangan sampai 1 tahun gak dicuci belas nanti. Ya, ya. Kalau sering lihat nih, di area usul ini, silakan sedikit kantongi gini nih. Ya, tidak apa-apa. Apa tidak najis? Enggak. Jadi ludah itu tidak najis. Umbel enggak najis. Itu kan kalau sudah keluar bahasanya kan najis. Enggak. Yang najis itu dari perut, muntah. Muntah itu najis. Iya, enggak najis. Iya itu dari dada. Ya, iya itu dari dada. Yang najis itu muntah. Ya, iler itu najis. Kalau tidurnya kepalanya di bawah. Ya, kalau kepalanya lebih tinggi enggak najis. Karena menurut Imam Syafi'i itu air liur itu dari otak. Tapi kalau tidur, apa mana sing wetenge gede kok ngono ku? Ya. Terus kadek bantal, wetenge luwih dhuwur teko kepalanya, najis. Ya, kan ngileran ya, Bu ya? Enggak.
Wong tidur ya gak ngerti. Jadi yang dari perut ini, perut besar itu yang najis. Yang dari paru-paru tidak najis. Ya. Jadi ludah, ngapunten, contoh-contoh ya. Ada hadis begini. Kalau kamu sholat terus ludahkanlah di sebelah kiri, kaki sebelah kiri. Jadi ludah itu tidak najis. Nah, ini najis, tapi meskipun nggak najis, meskipun itu boleh, ada hadisnya. Ojo coba no kene, ono CCTV, jainal ngerti, langsung toto ae. Ya, dulu kan waktu sholat itu kan ininya itu apa? Pasir, Pak. Ya, jadi dianukan sana. Jadi mayoritas ulama ludah, umbel itu nggak najis. Nah, yang najis itu dari sini, telinga. Ya. Apa itu? Kok? Nek bosone kono cuek lah ya. Itu apa najis itu? Karena itu kotoran. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Terima kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Terima kasih jodoh, mudah-mudahan memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, hadiah kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini dan sakit, baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal salafi khusyin ila alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad